Perkenalkan, nama saya Naura Azga Kamsadia dari Prodi PGPUN dengan NPM 132 dan 3017. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keadilan. Pancasila sebagai dasar negara. Negara sering disebut landasan filsafat negara. Dalam hal ini, Pancasila dijadikan dasar peraturan pemerintah negara. Dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar negara. Pemahaman Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ayat 5 yang menyatakan bahwa Pancasila adalah asas atau norma dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila digunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berlandasan Pancasila. Menurut MPR nomor 3 MPR 2000, Pancasila merupakan sumber konstitusi negara. Di posisinya, Pancasila adalah dasar negara, yaitu 1. Sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. 2. Suasana spiritual konstitusi. 3. Cita-cita hukum dasar negara. 4. Norma dan memerlukan kesesuaian isi konstitusi untuk menuntut cita-cita dari kelembagaan dan lembaga negara lainnya. 5. Inspirasi Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila digunakan dalam bentuk undang-undang atau sebagai tahapan utama dalam proses pembentukan undang-undang. Peraturan perundang-undangan sejalan dengan semangat kemanusiaan Indonesia, masyarakat yang adil dan beradab, dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pemahaman tentang Pancasila perlu dilakukan untuk menghasilkan kesamaan persepsi tentang keadilan. Permasalahan yang timbul dalam menjelaskan hakikat Pancasila adalah hambatan bagi perkembangan hukum yang baik. Pancasila sangat berguna. Beberapa ahli mempunyai pendapat berbeda mengenai hal ini. Hakikat Pancasila tergantung pada kebutuhan keilmuan yang digunakannya. Namun untuk mempelajari hakikat Pancasila, tentunya kita perlu memiliki pemahaman yang baik sama oleh para ahli, karena itu tidak menimbulkan banyak penafsiran dalam menjelaskan sifat-sifat Pancasila. Tentu saja hakikat keadilan dan dalam Pancasila harus dijelaskan secara normatif, wujud dan kebenaran Pancasila, dan dalam peraturan hukum tentunya mempunyai kemampuan untuk mengedepankan nilai-nilai tentang keadilan dan mewujudkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Keadilan undang-undang bersumber dari Pancasila akan membantu Anda memahami arti keadilan dan keadilan yang sebenarnya. Keadilan berdasarkan Pancasila harus dicapai dan dilaksanakan menurut standar hukum Indonesia. Keadilan adalah dua konsep yang sering digunakan dalam konteks hukum, moral, dan sosial. Meskipun sering digunakan bersamaan, keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda, yaitu 1. Adil. Adil mengacu pada tindakan atau sikap yang tidak memihak atau tidak memihak kepada satu pihak lebih dari yang lain. Ini mencerminkan kesetaraan dan ketidakberpihakan dalam perlakuan terhadap individu dan kelompok. Atau adil juga berhubungan dengan kesetaraan peluang. Misalnya, sistem pendidikan yang adil akan memberikan setiap individu peluang yang sama untuk belajar dan berkembang. Karena dengan keadilan, kehidupan bersama bisa stabil, sebagaimana disampaikan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syananu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha anillaha khabiru bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. 2. Keadilan adalah prinsip yang lebih luas yang berfokus pada distribusi dan adil. Yang adil dan
merata atas hak sumber daya hukum atau konsekuensi. Keadilan juga berkaitan dengan pengakuan dan pelindungan hak asasi manusia, serta perlakuan yang pantas dan seimbang dalam sistem hukum. Keilmuan hadis, yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang berbuat adil akan berada di atas mimbar cahaya di sisi Allah, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum dan keluarga serta apa yang mereka pilih. Diriwayatkan oleh Muslim. Dalam hadis tersebut terdapat kabar gembira bagi orang yang mengadili dengan kebenaran dan keadilan di manusia yang berada di bawah kekuasaan dan hukumnya. Berarti bahwa mereka nanti akan berada di atas mimbar dari cahaya hakiki sebagai penghormatan bagi mereka di sisi Allah. Kesimpulannya, sila kelima adalah salah satu dari 5 Pancasila yang menegakkan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam makalah ini telah dibahas secara mendalam tentang konsep keadilan sosial, implementasinya dalam masyarakat, serta relevansinya dengan pembangunan dan kesejahteraan sosial. Pentingnya keadilan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan merata telah ditekankan. Konsep ini mencakup distribusi dari sumber daya, perlindungan hak asasi manusia, akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi bagi semua warga negara. Sila kelima dalam Pancasila adalah fondasi penting dalam pembangunan masyarakat yang adil dan merata di Indonesia. Untuk mencapainya, perlu kerjasama aktif dari semua pihak untuk mengatasi kesetaraan sosial dan ekonomi